Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Sampurasun, Rahayu, Namo Buddhaya, Namaste, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allah bir Muhammad Ali. Pada malam Ramadan pertama ini, saya ingin menyampaikan mitos tentang penghuni gurun yang menjerit dan dipersekusi. Dalam cerita ini ada seorang bernama penghuni gurun. Penghuni gurun adalah masyarakat adat di Busairah yang dikenal dengan kesalehan dan ketaatannya. Ia juga dianugerahi dengan kemakmuran ekonomi dan kehidupan rumah tangga yang bahagia dengan anak-anak yang membuat mereka bahagia. Kemudian ada sosok lain yang bernama keserakahan manusia. Sosok ini menguji si penghuni gurun dan mempersekusinya sehingga si penghuni gurun mengalami pemphigus yang dimulai dari kulit kakinya hingga ke atas kulit kepalanya terasa panas, mendidih, terbakar. Kulit adalah di antara organ terbesar manusia, sama seperti luasnya lautan dan daratan bagi bumi serta keberadaan manusia bagi bumi. Kulit seumpama manusia atau kemanusiaan yang sangat menentukan bagaimana kehidupan di bumi berlangsung, begitu juga bagaimana manusia memperlakukan lautan dan tanah. 3 sahabat si penghuni gurun melihat penyakit sebagai hukuman atau azab yang diartikan sebagai hukuman pembalasan kepadanya atau kepada orang, atau hukuman untuk membersihkan diri si penghuni gurun dari dosa-dosanya, baik yang melihatnya karena ada dosa tersembunyi yang pernah dilakukan oleh si penghuni gurun atau dosa tersembunyi pada dirinya maupun yang melihatnya sebagai dosa yang tidak diakui si penghuni gurun. 3 sahabat penghuni gurun itu pertama bernama Tuhan adalah emas. Dia seperti mereka yang menganut teologi kemakmuran, yang beretos kapitalis, melihat kemiskinan, kebangkrutan, dan penyakit yang mesti dialami oleh si penghuni gurun karena adalah kutukan baginya, karena dosa-dosa yang dilakukannya. Yang kedua adalah yang bernama Tuhan menyayangiku. Dia adalah seperti mereka yang percaya bahwa mereka yang miskin, sakit, dan disabilitas layak dilenyapkan demi dunia yang lebih baik, sebab mereka telah berdosa. Kemudian sahabat yang ketiga bernama bangkit awal-awal sekali untuk berkicau. Dia adalah seperti kaum dogmatis yang percaya bahwa si penghuni gurun harus menjalani hukuman ini melalui penyakitnya dan pada akhirnya akan dimenangkan oleh Tuhan jika mampu melaluinya. Kemudian ada seorang pemuda yang bernama Tuhanku menghembuskan
Tuhanku menghembuskan nafas kehidupan bagiku. Dia mengatakan bahwa penyakit dapat mencegah seseorang dari melakukan dosa, atau agar seseorang tidak berdosa lebih banyak, atau agar dia tidak semakin sering berbuat dosa. Barangkali ini maksud sebenarnya penyakit menggugurkan dosa-dosa. Bukan karena sudah berbuat dosa, melainkan dosa-dosa itu jadi tidak dapat dilakukan si pasien dan caregiver yang merawatnya. Orang yang mengalami sakit kronis seperti kelainan pemphigus berupa barah pada kulit, rasa panas, membakar, mendidih dari ujung kaki sampai ujung kepala. Mereka menggumuli psikologi sebagaimana yang diekspresikan oleh si penghuni gurun, yang melihat kelahirannya tidaklah lebih baik dan memohon kematiannya. Tetapi sebenarnya ini bukanlah suicidal atau kehendak untuk bunuh diri yang bersifat eskapisme. Jadi bukan bersifat eskapisme, yaitu berlari dari kenyataan. Di titik kelemahannya, si penghuni gurun ini, karena dengan keadaan kulit semacam itu dan keadaan pemphigus semacam itu, ia tidaklah berdaya sama sekali, kecuali ada caregiver di sisinya. Dirinya tidak dapat berbuat apapun tanpa sistem penopang, yaitu sesama manusia dan makhluk lainnya yang menopang hidupnya. Saya ulangi, dirinya tidak dapat berbuat apapun tanpa sistem penopang, yaitu sesama manusia dan makhluk-makhluk lainnya, atau segala sesuatu yang ada di bumi ini. Istrinya memandangnya, kemudian memandang Tuhan telah berlaku tidak adil kepadanya. Sedangkan si penghuni gurun bersikeras bahwa Tuhan bukanlah penyebab penderitaannya. Tuhan adalah keadilan baginya dan tidak melihat dirinya merupakan nasib buruk. Namun, ia justru mengakui ketidakberdayaannya, bahwa ia tidak sanggup menjalaninya, dan ia hanya berupaya untuk melaluinya sebagai ketetapan Tuhan baginya sebagai manusia. Si penghuni gurun melihat kekuatan gempa bumi yang disebutnya sebagai behemoth dan kekuatan tsunami yang disebutnya sebagai leviathan yang tidaklah terelakkan bagi manusia dan makhluk-makhluk lainnya di bumi. Adakah itu menunjukkan ketidakadilan Tuhan? Dalam hal ini, sosok yang bernama keserakahan manusia yang disebut setan atau juga sosok yang bernama kesombongan manusia yang disebut iblis menguji orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman dan yang saleh untuk mengeruk isi bumi dan lautan, untuk mengeksploitasi hewan dan sesama manusia untuk industri dan pembangunan ekonomi. Si penghuni gurun di sini adalah juga disebut sebagai Yobab. Dia tidak tergoda untuk mengubah kemanusiaan dan kebumian untuk industri semacam itu, sekalipun ia akhirnya kehilangan anak-anaknya, istrinya, dan bahkan tubuhnya mengakumulasi rasa sakit yang dirasakan oleh pohon-pohon, tanah, air, sungai, lautan, batu-batu, dan hewan-hewan yang dibunuh untuk industri.
Akibatnya, desmoglein pada organ kulitnya menjerit nyaring kesakitan. Kata Yobab juga berarti menjerit nyaring kesakitan atau penghuni gurun. Saya ulangi, akibatnya desmoglein pada organ kulitnya menjerit nyaring kesakitan sehingga timbullah darah dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bantahan penghuni gurun bahwa ia tidaklah berdosa terdengar sebagai arogansi, termasuk kutukannya kepada para penindas dan pelaku kerusakan di bumi. Penghuni gurun tidak melakukan pembunuhan. Dia tidak menyangkal Tuhan yang Maha Esa. Dia tidak mengklaim nama Tuhan sembarangan untuk dogma. Dia tidak melakukan tinaf atau committing adultery. Dia tidak memfitnah. Bahkan dia tidak menginginkan apa yang bukan miliknya, seperti mencemburui kesehatan dan kenormalan orang lain. Kesadaran si penghuni gurun akan ketidakberdayaan dan kerapuhannya sebagai manusia telah mengantarkannya kepada kebersatuan dirinya dengan segenap bumi, dengan tubuhnya dan segala penyakit yang ia derita sebagai pintu gerbang syariat. Apa itu syariat? Yaitu hukum ilahiyah benar salah yang sesungguhnya terpatri dalam kalbu setiap insan. Melalui keadaan pemfigusnya, si penghuni gurun telah dikucilkan, diasingkan, dan bahkan dianggap tiada oleh mereka yang melihat kemanusiaan semata-mata adalah kekuasaan, kekuatan, kesehatan, kemakmuran ekonomi, kesuksesan itu adalah kesejahteraan dari segi harta benda, kesenangan, dan kecerdasan pikiran untuk membangun di mana-mana dan untuk menghancurkan di sana-sini demi kesejahteraan ekonomi. Si penghuni gurun telah dipersekusi dan dibenci. Nama lain untuk dipersekusi dan dibenci adalah Ayub atau Yobab. Si penghuni gurun telah dipersekusi dan dibenci karena sikapnya, karena etosnya yang berbeda dalam melihat kondisi raganya dan dalam melihat kondisi kehidupannya, yang dilihat sebagai kemalangan oleh orang lain karena jatuh terpuruk dalam kemiskinan dan ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Si penghuni gurun mewakili orang-orang seperti saya yang harus terkurung di rumah, terkucil, terasingkan, bahkan dipersekusi dan diabaikan karena kondisi dirinya yang berkali-kali lipat minoritas, kemudian hidup di tengah-tengah popularitas etos kapitalis, etos individualis, dan etos hedonisme mental. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang melihat penyakit, disabilitas, kemiskinan, dan kerapuhan manusia seperti sahabat-sahabat si penghuni gurun itu tadi. Tetapi kemudian sahabat-sahabatnya yang ternyata salah dalam memandang keadaan penghuni gurun, dan juga si pemuda yang tadi menegaskan kebenaran si penghuni gurun, mereka berempat belajar bahwa kondisi tubuh manusia adalah kondisi tubuh kemanusiaan maupun kondisi tubuh bumi. Dan demikian pula kondisi keterpurukan manusia adalah kondisi keterpurukan kemanusiaan maupun bumi. Dengan kata lain, di satu sisi penghuni gurun dalam kondisi sakitnya
dan keterpurukan dirinya membutuhkan caregiver dan sistem penopang bagi dirinya. Tapi di sisi lain, keadaan dirinya yang terpuruk dan kesakitan juga adalah caregiver dan sistem penopang bagi kemanusiaan dan bumi. Kenapa saya bilang begitu? Karena melalui keadaan sebagaimana yang dialami si penghuni gurun, manusia atau kemanusiaan jadi belajar merendahkan hati, belajar bersimpati bahkan berempati sehingga memulihkan keadilan dan kesetaraan, equity, bagi mereka yang lemah seperti kaum disabilitas. Manusia belajar bersabar dan mengendalikan diri sehingga tidak mudah menghakimi. Manusia belajar tergugah akan ide-ide untuk pengobatan dan pemulihan dengan melihat ke alam, lalu kembali memelihara alam, seperti hutan penuh dengan tanaman obat yang telah dirusaknya. Kemudian, akhir kisah penghuni gurun adalah kebahagiaan dengan memulihkan kesejahteraan dirinya. Artinya ada harapan untuk resilient dalam beradaptasi dan bermitigasi. Dia bahkan dikaruniai lagi anak-anak dan anak-anak perempuannya yang disebut paling cantik di seluruh negeri mereka, merepresentasikan 3 hal penting seorang yang mengalami keadaan seperti si penghuni gurun. Yang pertama itu merpati adalah simbol roh, maupun berarti hari yang terang benderang, yang merupakan simbol harapan. Kemudian yang kedua adalah pohon kasia, yang bagian dari pohon kasia itu dapat dimanfaatkan untuk pengobatan luka, peradangan, bakteri, dan lain-lain. Ini adalah simbol interdependensi, simbol kita saling bergantung satu sama lain, simbol agar kita kembali ke alam, memelihara alam, sebab kita bergantung kepada alam. Yang ketiga adalah tanduk celak mata, yaitu alat untuk meletakkan celak mata pada mata. Ini dipercaya oleh orang-orang pada masa dahulu dapat menjaga mata. Jadi ini simbol untuk meletakkan penilaian yang sesuai pada persepsi kita, untuk kita berhati-hati dalam menilai atau menghakimi. Penghuni gurun menggunakan suara si pemuda untuk menyampaikan sebuah mitos demi mematahkan mitos tentang kedikdayaan manusia, penyakit, kelainan, disabilitas, kemiskinan, kesuksesan adalah materi dan keadilan ataupun kasih sayang Tuhan. Mitos bukanlah historis. Mitos bukanlah kisah historis, meski mengandung ungkapan pengalaman yang menyejarah. Mitos tidaklah sama dengan ketidakbenaran, meski disampaikan secara imajinatif. Alam pikir Protestanisme telah mereduksi mitos dan ditaklid buta oleh kaum free thinkers yang menaati alam pikir itu tentang mitos. 3 sahabat penghuni gurun menyampaikan apa adanya mitos, menyampaikan apa adanya etos, maksud saya ulangi, 3 sahabat penghuni gurun menyampaikan apa adanya etos, pandangan dunia, dan kerangka pikiran banyak manusia hari ini. Hal-hal yang masih dapat kita saksikan dan alami saat ini. Bahkan barangkali banyak dari kita masih meyakini hal-hal itu. Yang dilakukan penghuni gurun adalah mematahkan bahwa adanya etos, pandangan dunia, dan kerangka pikiran banyak manusia itu
tidak selalu tepat untuk semua orang. Jadi kita tidak dapat memukul rata atau melakukan gebiah uyah. Dan itu bukanlah satu-satunya etos, pandangan dunia, dan kerangka pikiran yang benar yang ada di dunia manusia. Tetapi jika keadaan penghuni gurun disampaikan secara saintifik untuk menjelaskan sel darah dan mutasi antibodi pada tubuhnya sehingga desmoglein mengeluarkan darah, kemudian disampaikan pula dengan rumus-rumus bagaimana dinamika autoantibodi itu sehingga desmoglein mengeluarkan darah, adakah dapat disenandungkan dan mudah diingat? Adakah sebuah film akan menarik jika hanya menceritakan teori pertumbuhan ekonomi dengan kurva statistik dan angka-angka untuk menjelaskan growth GDP, growth domestic product artinya, dan inflasi sehingga penghuni gurun menjadi bangkrut dan jatuh miskin? Adakah sebuah drama akan menarik jika hanya menceritakan gerakan hormon pada tubuh dan sampai diolah pada otak sehingga si penghuni gurun mengalami depresi dan caregivernya juga mengalami depresi, yaitu istrinya. Lalu dia pergi meninggalkan suaminya itu karena tidak sanggup lagi merawatnya. Seperti menulis artikel neuroscience dalam jurnal ilmiah teringgir Scopus. Nah, inilah gunanya mitos, terutama dalam kerangka transmisional. Mitos menekankan kepada tujuan, bukan menyajikan fakta empirik untuk didiskusikan kebenaran historisnya. Seperti mitos tentang si penghuni gurun ini, antara lain bertujuan menggugah empati, menggugah resiliensi bagi yang sakit kronis, menggugah adaptasi dan mitigasi bagi si pasien dan caregivernya, menggugah revisi atau perubahan sistem penopang bagi kemanusiaan, dan seterusnya. Dengan mitos yang tercerai-berai serta rumit dalam bahasa saintifik itu pun dihimpun dalam ungkapan-ungkapan. Seperti di dalam seni ada realis, ada impresionis, bahkan surrealis dan abstrak. Serta dihimpun sedemikian holistik dan utuh, yaitu saling terkait satu sama lain, bukan sekedar satu spesialisasi. Sehingga himpunan itu mudah disenandungkan, mudah dihadirkan dalam seni pertunjukan atau seni rupa, mudah dibawa kemana-mana dalam ingatan dan hafalan, dan mudah ditransmisikan secara turun-temurun. Maka kita menjumpai mitos ini dalam sebuah kitab puisi yang diberi judul Ayub. Tokoh utamanya dalam teks transmisi ini tidaklah lain adalah Yobab ibn Zerah. Selamat menyambut Ramadan pertama, Sida Mastu. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat.